Gimana kalau aku bilang, ingatan terjelas yang kamu punya mungkin sebenarnya salah. Kamu pulang dari mall dan 100% yakin banget tadi kamu parkir di lantai 2 dan sebelah pilar besar. Tapi setelah muter-muter 15 menit, ternyata mobil kamu terparkir di lantai 3. Padahal sebelumnya kamu udah inget banget loh. Atau ketika kamu yakin banget seseorang pernah chat kamu, tapi begitu kamu cek, chattingnya nggak ada. Ini terjadi ke semua orang. Kenapa bisa gitu? Karena menurut psikolog Elizabeth Loftus, ingatan itu konstruktif. Ingatan itu nggak bekerja seperti video ini. Nggak bisa mengcapture secara detail, event demi event. Sebaliknya, otak kita membangun kembali ingatan setiap kali kita mengingatnya. Dan dalam proses itu kita bisa nambahin, hapus, atau ubah detail tanpa kita sadari. Ini yang dinamakan ingatan palsu atau false memory. Dan terkadang ingatan palsu itu bisa fatal sampai menghancurkan hidup seseorang. Steve Titus, seorang manajer restoran yang dituduh melakukan tindak kejahatan yang sebenarnya nggak pernah dia lakukan karena false memory. Pertama, seorang wanita dan diminta polisi untuk mengidentifikasi pelakunya. Polisi menunjukkan barisan foto tersangka termasuk fotonya Steve. Awalnya wanita itu menunjuk foto Steve dan berkata, kelihatannya ini yang paling mirip. Tetapi ketika dia bersaksi di pengadilan, ingatannya berubah. Dia yakin 100% kalau Steve adalah pelakunya. Dia sungguh mempercayai ingatan dia, tetapi kenyataannya salah. Setelah dilakukan investigasi, pelakunya memang bukan Steve, melainkan orang lain yang juga mengakui perbuatannya. Tetapi Steve sudah terlanjur dihukum atas kejahatan yang gak pernah ia lakukan. Ia kehilangan pekerjaannya, tunangannya, dan juga hidupnya berantakan, semua karena ingatan palsu yang tertanam melalui sugesti. Ini adalah bukti bahwa ingatan kita sangat rapuh dan rentan salah. Ingatan kita mewakili identitas kita, siapa kita, dan dari mana kita berasal. Tetapi perlu diingat, gak semua ingatan kita benar dan akurat. Bisa saja sudah diubah oleh kita sendiri menjadi ingatan yang berbeda dengan kenyataannya. Ada satu hal penting yang disampaikan oleh Elizabeth Loftus. Hanya karena seseorang menceritakan sesuatu dengan penuh keyakinan, dengan sangat detail, dan dengan menggebu-gebu, bukan berarti hal itu benar-benar terjadi. Kenyataannya, kita nggak bisa bedain yang mana ingatan yang benar dan juga ingatan yang palsu. Jadi ketika lain kali kamu 100% yakin dengan suatu kejadian, tahan sebentar. Tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah ini benar-benar terjadi? Atau ada hal yang diubah, ditambahkan, sehingga menjadi ingatan palsu?